Bab kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menjelang dan setelah berakhirnya Kerajaan Majapahit, di pantai utara Jawa Tengah serta Jawa Timur tumbuh dan berkembang kerajaan-kerajaan setengah merdeka dan setelah itu merdeka penuh. Meskipun demikian, sebagian besar kerajaan-kerajaan tersebut tidak panjang usianya. Berikut ini akan diulas beberapa kerajaan Islam yang tumbuh dan berkembang di pantai utara Jawa Tengah serta Jawa Timur. Raja pertama Pati adalah Ki Panjawi, yang merupakan kawan seperjuangan Kiai Gede Pemanahan, Ki Gede Pamanahan cikal bakal Raja-Raja Mataram. Ki Panjawi beserta Kiai Gede Pemanahan mengabdi dalam ketentaraan Demak. Namun setelah kejatuhan Demak, Ki Panjawi berkesempatan memerdekakan dirinya, di mana peristiwa ini terjadi pada pertengahan abad ke-16. Sesudah berdirinya Pajang, Ki Panjawi mengakui kekuasaan kerajaan tersebut. Putri Ki Panjawi kemudian diberitakan menikah dengan Panembahan Senopati, putra Kiai Gede Pemanahan. Pengganti Ki Panjawi adalah putranya bernama Pragola. Timbul permusuhan antara Pragola dengan saudara iparnya, Panembahan Senopati. Pemicunya adalah pengambilan paksa Putri Panembahan Mas, keturunan keluarga Raja Demak, sebagai istri muda Panembahan Senopati, di mana hal ini menyinggung perasaan Pragola karena dianggap sebagai penghinaan terhadap saudara perempuannya. Serangan Panembahan Senopati yang kala itu telah menjadi Raja Mataram pada tahun 1598 dan 1599, dianggap sebagai tantangan bagi Pati. Itulah sebabnya, Pragola lantas melancarkan serangan ke Mataram pada tahun 1600, namun berhasil dipukul mundur. Pragola kemudian digantikan oleh putranya yang disebut Pragola II. Ia merupakan Raja Pati terakhir. Peperangan pada 1627 menamatkan riwayat kerajaan Pati dan Pragola II gugur karenanya. Putranya yang masih kecil lantas diungsikan ke Prawata. Selanjutnya, terdapat Jepara yang dipimpin oleh Ratu Kalinyamat abad ke-16. Suami beliau dibunuh oleh Arya Penangsang. Karena perasaan dendamnya yang membara, konon Ratu Kalinyamat bersumpah telanjang dengan tubuh hanya ditutupi oleh rambutnya yang panjang mengurai, selama Arya Penangsang masih hidup. Akhirnya, Jaka Tingkir berhasil menghabisi Arya Penangsang, sehingga berakhir pulalah sumpah Ratu Kalinyamat. Menurut berita Portugis, Kerajaan Tanah Hitu di Maluku pernah meminta bantuan Jepara guna melawan Portugis. Hikayat Tanah Hitu karya Rijali juga memberitakan mengenai hubungan antara Ambon dan Jepara ini. Ratu Kalinyamat yang diperkirakan meninggal pada sekitar 1579 kemudian digantikan oleh kemenakan dan sekaligus anak angkatnya, Pangeran Jepara. Menjelang akhir abad ke-16, Jepara masih memiliki armada laut yang tangguh. Terbukti pada tahun 1593, Pangeran Jepara memerintahkan penguasaan Pulau Bawean di Laut Jawa. Demikian pula laporan Belanda tahun 1598 memberitakan bahwa Jepara nampak mempunyai kekuatan besar. Kendati demikian, Kerajaan Mataram yang semakin tumbuh tampaknya mengakhiri kedaulatan Jepara, di mana keruntuhan ini diperkirakan terjadi awal abad ke-17. Tuban semenjak lama menjadi kota penting di pantai utara Jawa Timur. Menurut laporan Tome Pires, Tuban memiliki keraton yang mewah dengan tembok pertahanan tangguh. Meskipun demikian, peranannya dalam dunia perniagaan tidak setenar Gresik. Konon cikal bakal para penguasa Tuban adalah Dandang Wacana dengan putranya bernama Ronggolawe, pahlawan Majapahit. Meskipun para penguasanya telah menganut Islam, Gresik tetap menjalin hubungan yang baik dengan Majapahit di pedalaman. Masih menurut Tome Pires, pada abad ke-16, Tuban diperintah oleh raja bernama Patevira. Berdasarkan hikayat-hikayat yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada masa itu Tuban diperintah oleh raja bergelar Arya Wilatikta. Kemungkinan Patevira ini sama dengan Arya Wilatikta. Beliau merupakan putra ulama keturunan Arab bernama Abdurrahman yang kemudian digelari Arya Teja.
Raja Tuban masa itu, Arya Dikara, menganut agama Islam berkat Abdurrahman. Selanjutnya, ia dinikahkan dengan putri Arya Dikara dan dikaruniai putra bernama Arya Wilatikta. Dengan demikian, Arya Wilatikta merupakan cucu Raja Tuban pertama yang menganut agama Islam. Para adipati Tuban pengganti Arya Wilatikta secara berturut-turut adalah Kiai Ageng Engraseh, Kiai Ageng Gegilang, Kiai Ageng Batabang, Raden Aryo Balewot, Pangeran Sekar Tanjung, Pangeran Ngangsar, dan Pangeran Arya Pamalat. Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Arya Pamalat menikah dengan putri Sultan Pajang. Beliau seharusnya digantikan oleh putranya bernama Pangeran Dalem. Namun karena Pangeran Dalem masih kecil, tampuk pemerintahan Tuban dipegang oleh Pangeran Arya Salampe. Setelah Pangeran Dalem dewasa, barulah ia mewarisi singgasana Tuban. Kerajaan Tuban ditundukkan pada tahun 1619 oleh Mataram dan setelah itu di sana memerintah para bupati yang didudukkan oleh Sultan Mataram. Tome Pires menganggap Gresik sebagai pelabuhan terkaya dan terpenting di seluruh Jawa. Ketika itu ada dua penguasa di Gresik yang saling bersaing satu sama lain, yakni Pate Cucuf dan Pate Zainal. Wilayah kekuasaan mereka dipisahkan oleh sungai kecil. Pate Cucuf memerintah bagian terpenting kota yang terkait dengan perniagaan. Katanya, ia masih kerabat kerajaan Malaka. Sementara itu, Pate Zainal memerintah bagian pedalaman yang masyarakat masih bersifat agraris. Di sebelah timur Gresik terhadap Surabaya yang diperintah oleh Panembahan Jayalengkara. Menurut Tome Pires, Surabaya tidaklah sepenting Gresik dan rajanya bernama Pate Bobat. Ia berasal dari kalangan budak belian yang mengabdi pada kakek seorang tokoh bernama Guste Pate. Pada perkembangan selanjutnya, Guste Pate menganugerahkan gelar bagi Raja Surabaya yang dalam transliterasi Portugis menjadi berbunyi Jurupa Galacam Jem Teram. Tampaknya bunyi aslinya adalah Surapati Ngalagain Terung atau Panglima Unggul dari Terung. Menurut sumber lainnya, disebutkan bahwa Sunan Ngampel Denta diangkat sebagai imam Masjid Surabaya oleh seorang pecat tanda di Terung bernama Arya Sena. Dengan demikian, pemberitaan ini selaras dengan laporan Tome Pires. Penjelajah Portugis lainnya Mendes Pinto menyebutkan setelah mangkatnya Sultan Trenggono dari Demak, Pate Sudayo dari Surabaya dipilih sebagai raja dalam sidang para raja. Dalam daftar urutan para penguasa Surabaya, terdapat nama Sunjaya. Barangkali beliaulah yang dimaksud oleh Mendes Pinto. Meskipun demikian, tidak ada bukti kuat bahwa para penguasa Surabaya sesudahnya merupakan keturunan Surapati Ngalagaing Terung. Pangeran Jayalengkara merupakan penguasa Surabaya berdaulat terakhir yang gigih berjuang melawan ekspansi Mataram. Perjuangan ini berakhir dengan takluknya Surabaya pada tahun 1625. Masih menurut laporan Tome Pires, penguasa Pasuruan bernama Pate Sepetat, putra tokoh bernama Guste Pate. Ia merupakan menantu penguasa Blambangan bernama Pati Pentor, Pate Pintor, dan juga menantu Raja Madura. Tokoh ini tampaknya dapat disamakan dengan Menak Sepetak, pendiri Pasuruan, menurut legenda setempat. Ia digantikan putranya bernama Adipati Dengkol. Seiring dengan berjalannya waktu, di Madura memerintah seorang raja bernama Lemah Duwur yang menikah dengan putri Sultan Pajang. Pernikahan ini membuahkan seorang putri yang kemudian dinikahkan dengan penguasa Pasuruan berikutnya, Ki Gede Kapulungan. Pada tahun 1590, pasukan Mataram berhasil mengalahkan Laskar Pasuruan di bawah pimpinan Adipati Kaniten, bawahan Raja Pasuruan. Sebagai akibat kekalahannya itu, Adipati Kaniten dijatuhi hukuman mati. Kedaulatan Pasuruan berakhir pada tahun 1616 dengan didudukinya kawasan tersebut oleh Sultan Agung dari Mataram. Berikut ini kita akan mengulas kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang lebih panjang usianya. Bab Kerajaan Blambangan.
Blambangan merupakan kerajaan terakhir di Pulau Jawa yang bercorak Hindu dan wilayahnya dahulu pernah meliputi penghujung timur Jawa Timur hingga Lumajang di bagian selatan serta Panarukan di utara. Letaknya cukup strategis dan dikelilingi oleh lautan di ketiga sisinya, sehingga banyak memiliki pelabuhan. Salah satu pelabuhan di pesisir utara Blambangan yang paling terkenal adalah Panarukan, yang dalam sumber China disebut Benzi Gunan. Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan transit atau persinggahan terpenting bagi kapal-kapal yang hendak melanjutkan pelayarannya ke Maluku untuk berniaga rempah-rempah. Kerajaan ini dulunya merupakan vasal Majapahit. Meskipun demikian, pada mulanya tidak mudah bagi Majapahit menguasai Blambangan karena medannya relatif sulit menurut ukuran zaman itu. Raden Wijaya sendiri pendiri Majapahit mengalami kesulitan dalam menaklukkan Adipati Wiraraja, penguasa Blambangan, dan kawasan tersebut tetap menjadi daerah yang otonom hingga wafatnya Nambi, putra Wiraraja, pada tahun 1316. Ketika terjadi perang perebutan tahta di Majapahit, salah satu pihak yang tersingkir, Bre Wirabumi, melarikan diri ke Blambangan dan dari sana ia terus-menerus menentang Wikramawardhana hingga kematiannya di tangan Narapati pada tahun 1406. Pada tahun 1478, giliran keluarga Kertabumi yang melarikan diri di ke Blambangan setelah Trowulan diluluh lantakkan oleh Girindrawardhana. Menurut sumber yang berjudul Babat Sembar, rombongan yang melarikan diri tersebut dipimpin oleh Lembu Miranda, Lembu Miruda putra Kertabumi. Masih menurut babat yang sama, Lembu Miranda yang merupakan putra Brawijaya tiba di hutan Blambangan dan mendirikan pertapaan Watu Putih. Ia bersemedi dan memohon anak laki-laki yang keturunannya akan menjadi raja di ujung timur Pulau Jawa. Doanya terkabul dan ia dikaruniai seorang putra bernama Mas Sembar yang kemudian memerintah di Blambangan dan seorang anak perempuan bernama Mas Ayu. Mas Sembar memiliki 3 orang anak, yang masing-masing bernama Gede Punir Cinde Amoh, Bima Nabrang Wijaya, dan Bima Koncar. Menjelang awal abad ke-16, cucu Lembu Miranda yang bernama Bima Koncar telah berhasil meneguhkan dirinya sebagai Raja Blambangan. Bima Koncar berputra 3 orang anak, Menak Pentor, Menak Kadru, dan Menak Cucu. Laporan selanjutnya mengenai kerajaan Blambangan datang dari Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental. Ia menyebutkan bahwa putra Bima Koncar yang bernama Menak Pentor, Pati Pentor telah memperluas wilayah Blambangan. Di bawah kekuasaannya, negeri di penghujung timur Pulau Jawa tersebut merupakan kawasan yang kuat, kaya, dan makmur. Jumlah penduduknya cukup banyak dengan panen yang melimpah. Selain itu, Blambangan juga banyak menghasilkan kuda beserta budak. Masalah yang dihadapi Pati Pentor adalah serangan dari penguasa Surabaya, yang telah menganut agama Islam. Kedua kawasan itu, yakni Surabaya dan Blambangan sebenarnya adalah vasal-vasal Majapahit, namun karena kedudukannya yang strategis pada kenyataannya merupakan negara-negara merdeka. Seiring dengan berjalannya waktu, Majapahit semakin melemah dan kekuasaan mulai bergeser ke kota-kota pelabuhan di pesisir yang kebanyakan penguasanya telah memeluk agama Islam, seperti Demak, Jepara, Gresik, dan Surabaya. Saat itu, Surabaya boleh dikatakan merupakan wilayah atau negara otonom yang cukup kuat di Jawa Timur. Pada saat yang bersamaan, kawasan Panarukan, Probolinggo, dan Pasuruan telah disatukan oleh seorang tokoh bernama Patih Tular. Untuk mengamankan kedudukannya dari penguasa kota-kota pantai lainnya, ia bersekutu dengan Surabaya. Tindakan ini, menurut pandangan Pati Pentor merupakan ancaman bagi Blambangan. Itulah sebabnya, ia lantas menginvasi wilayah yang dikuasai Patih Tular. Demak yang terus bertumbuh dianggap pula sebagai ancaman oleh Pati Pentor. Itulah sebabnya, ia menjalin hubungan dengan Portugis di Malaka. Kendati demikian, Portugis sendiri kekurangan sumber daya manusia karena begitu luasnya daerah yang telah mereka taklukkan. Selain itu,
Pulau Jawa kurang menarik perhatian mereka dibandingkan Kepulauan Maluku yang kaya rempah-rempah, di mana tujuan utama orang-orang Portugis adalah mengumpulkan kekayaan melalui perdagangan rempah-rempah secepat dan sebanyak mungkin. Pati Pentor digantikan oleh putranya yang bernama Merak Pangseng pada tahun 1531. Pasukan Sultan Trenggana dari Demak menaklukkan Pasuruan pada tahun 1535. Tetapi gagal karena perlawanan yang dahsyat dari pihak Blambangan. Kurang lebih 10 tahun kemudian, 1545, Demak menguasai lembah Sungai Brantas, Singosari, dan Malang. Selanjutnya, mereka mengupayakan kembali serangan terhadap Panarukan. Pengepungan itu berlangsung selama 3 bulan dan selama itu pasukan Demak menjarah, membakar, serta memperbudak penduduknya. Mereka bahkan menyerbu Blambangan dan membakar daerah pinggirannya. Tetapi, karena Trenggana dibunuh pada tahun 1546, pasukan Demak terpaksa melarikan diri dan dikejar oleh Blambangan. Selama konflik berkepanjangan dengan Demak itu, sumber daya negeri ini terkuras habis. Sawah-sawah dibakar, pemukiman penduduk dihancurkan, dan warganya banyak yang dijadikan budak. Setelah Demak mundur, giliran Bali di bawah pimpinan Raja Dalem Watu Renggong menyerang Blambangan, sehingga antara tahun-tahun 1550 sampai tahun 1570, Blambangan berada di bawah pengaruh kerajaan Gel-Gel dari Bali. Panarukan juga jatuh ke tangan Wirakrama, penguasa Surabaya. Menurut laporan Portugis, pada tahun 1570, bangkit lagi seorang tokoh bernama Santa Guna menjadi Raja Blambangan. Oleh Francis Drake dari Inggris ia disebut Raja Denan. Raja ini tampaknya merupakan keturunan Bima Koncar dan menjadi penguasa kawasan Candi Bang saat berlangsungnya invasi Demak. Wilayah yang dikuasainya itu terlindung oleh pegunungan, sehingga tidak begitu terpengaruh dengan agresi militer Demak. Inilah yang memungkinkannya menguasai kembali kawasan sekitarnya yang telah runtuh dan ditinggalkan penduduknya akibat ekspansi Demak tersebut. Santa Guna berhasil merebut Panarukan dan memperkuat Blambangan kembali pada tahun 1575. Francis Drake, salah seorang penjelajah dari Inggris, mengunjungi Blambangan pada bulan Maret tahun 1580 dan menggambarkannya sebagai lelaki yang sangat aristokratik. Semasa pemerintahannya, ia pernah pula menerima kunjungan delegasi Portugis. 4 orang misionaris Katolik yang berasal dari Ordo Fransiskan tiba di Blambangan dan Panarukan pada tahun 1584 sampai tahun 1585. Putra mahkota Blambangan masuk agama Katolik dan dibaptis dengan nama Francisco. Di Panarukan kemenakan Raja Blambangan juga beralih mengikuti keyakinan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan sebagian kalangan, sehingga misionaris Portugis yang berkunjung ke sana dibunuh oleh orang-orang Blambangan. Kejayaan Demak makin pudar dan setelah itu digantikan secara berturut-turut oleh Pajang serta Mataram. Panembahan Senapati dari Mataram berambisi menyatukan berbagai kerajaan merdeka di sekelilingnya termasuk Blambangan. Pada tahun 1588, Santa Guna mengundurkan diri dari pemerintahan dan menyerahkan tahta pada putranya guna menjadi pertapa sesuai dengan tradisi yang berlaku saat itu. Putra Santa Guna merupakan penguasa yang lemah, sehingga mengakibatkan kemunduran Blambangan. Ia tidak dapat menolak permintaan penguasa Pasuruan yang telah menganut agama Islam untuk menikahi putrinya pada tahun 1596. Sehari setelah berlangsungnya upacara pernikahan, putri itu dibunuh oleh suaminya dengan alasan tidak bersedia menganut agama Islam. Setelah insiden pembunuhan ini, Pasuruan mengirimkan pasukannya menaklukkan Blambangan. Meskipun Panarukan, Bali, dan Sumbawa turun membantu Blambangan, negeri itu dapat dihancurkan pada tahun 1597. Seluruh keluarga raja terbunuh, kecuali istri Santa Guna yang telah lanjut usianya.
Ia merupakan putri Menak Cucu sehingga dianggap paling berhak menduduki singgasana Blambangan. Kendati demikian, salah seorang raja bawahan Blambangan yang bernama Mas Krian membunuh Ibu Suri dan merampas kedudukan sebagai Raja Blambangan tahun 1597 sampai tahun 1633. Demi membendung ambisi Mataram, Mas Krian mengupayakan aliansi dengan VOC. Pada tahun 1631, ia mengundang Belanda menetap di negerinya dan bersedia menyediakan beras, sapi, babi, beserta budak bagi VOC. Kendati demikian, undangan ini ditolak oleh Belanda. Mataram semakin kuat pada masa itu, sehingga mengancam kedudukan Pasuruan selaku salah satu kawasan yang masih merdeka. Oleh karena itu, Pasuruan lantas menarik mundur pasukannya dari Blambangan. Kesempatan ini dimanfaatkan Bali menduduki Blambangan lagi. Mereka menempatkan wakilnya bernama Singasari, buyut Menak Kadru, yang bergelar Tawang Alun I sebagai penguasa di Blambangan. Singasari lantas menghabisi nyawa Mas Krian di tahun 1633. Sultan Agung dari Mataram tidak tinggal diam dan mengirimkan angkatan perangnya merebut Blambangan pada tahun 1635. Serangan Mataram baru berhasil 3 tahun kemudian, 1638. Tawang Alun I meminta bantuan Bali, namun sia-sia belaka. Ia terpaksa melarikan diri, tetapi putra mahkotanya bernama Mas Kembar ditawan pasukan Mataram. Kurang lebih tahun 1645, Mas Kembar kembali ke Blambangan dan dinobatkan sebagai Raja Blambangan dengan gelar Tawang Alun II tahun 1645 sampai tahun 1691. Bali melancarkan serangannya terhadap Blambangan, sehingga Tawang Alun II terpaksa menyerah. Mataram yang kini dipimpin oleh Amangkurat pertama mengirimkan pasukannya. Pertempuran antara Bali dan Mataram pun berkobar. Laskar Bali menderita kekalahan, tetapi di pihak Mataram jatuh korban yang tak sedikit. Belakangan Blambangan melepaskan diri dari Mataram. Akibatnya, Mataram berulang kali menyerang Blambangan, tetapi negeri di penghujung Jawa Timur itu tetap sanggup mempertahankan kedaulatannya. Ketika Amangkurat II menjadi Raja Mataram menggantikan ayahnya, Tawang Alun II tetap tak sudi mengakui kekuasaan Mataram. Tawang Alun II menegakkan kembali kejayaan Blambangan dan kerajaannya menjadi makmur. Pada tahun 1684 sampai tahun 1685, utusan VOC bernama Jeremias van Vliet menyarankan Tawang Alun II agar menghentikan permusuhannya terhadap Mataram. Meskipun demikian, ia tak bersedia mematuhi saran tersebut. Ketika usianya telah lanjut, Tawang Alun II memerintah bersama 3 putranya, yakni Dalam Agung, Dalam Pati, dan Mancanegara. Menjelang akhir masa pemerintahannya, meletus pemberontakan Untung Surapati. Sepeninggal Tawang Alun II, 3 orang putranya memerintah bersama. Kendati demikian, tak lama kemudian mereka berebut kekuasaan. Dalam Pati Senapati berupaya menjadi satu-satunya raja di Blambangan, tetapi niatnya ini digagalkan oleh saudara-saudaranya yang lantas membunuhnya. Istri beserta putranya bernama Pangeran Putra melarikan diri ke Pasuruan dan diterima dengan baik oleh Untung Surapati. Mancanegara yang ingin bersekutu dengan VOC dalam menumpas pemberontakan Surapati dibunuh pada tahun 1692. Kini penguasa Blambangan tinggal Dalam Agung Mancanapura, memerintah sendiri tahun 1692 sampai tahun 1697. Ia mengadakan perjanjian dengan Pasuruan dan bersedia menyerahkan kawasan Panarukan, Jember, dan Malang. Dengan demikian, wilayah Blambangan yang tersisa tinggal pesisir timur Jawa. Dalam Agung tidak bersedia menjalin persekutuan dengan VOC meski kedua belah pihak tetap bersahabat. Persahabatan antara Blambangan dan Belanda ini kurang disukai oleh Bali, sehingga memicu serangan Angkatan Perang Bali pada tahun 1692.
Bali melarang Blambangan memusuhi Untung Surapati. Sewaktu menyeberang kembali ke negerinya, Laskar Bali memboyong pusaka-pusaka Blambangan tanpa sanggup dicegah oleh Raja Blambangan. Putra dalam Pati yang menyingkir ke Pasuruan berkeinginan menuntut tahta yang dirasa menjadi haknya. Ia lantas meminta bantuan Panji Sakti, Raja Buleleng guna menggulingkan kekuasaan pamannya, Dalam Agung. Bala tentara Buleleng menyerang Blambangan 1697 dan Dalam Agung terpaksa melarikan diri ke Prabalingga. Pangeran Putra tahun 1697 sampai tahun 1736 lantas dinobatkan sebagai Raja Blambangan dengan gelar Danureja. Bali menuntut agar Jayalelana, Bupati Prabalingga, menyerahkan Dalam Agung. Karena Jayalelana menolak tuntutan ini, serangan dilancarkan terhadap Prabalingga. Akibatnya, Dalam Agung menyingkir lagi ke arah barat. Bersamaan dengan itu, Mengwi yang merupakan salah satu kerajaan di Bali makin melebarkan sayapnya dan Blambangan masuk dalam payung pengaruh Mengwi. Danuningrat Mas Sepuh tahun 1736 sampai tahun 1767 putra Pangeran Putra menggantikan ayahnya pada tahun 1736. Namun dalam menjalankan roda pemerintahan Blambangan ia didampingi oleh wali-walinya. Baru pada tahun 1745 ia memerintah sendiri. Mataram menyerahkan beberapa wilayahnya di Jawa Timur termasuk Blambangan pada VOC berdasarkan perjanjian tahun 1743, padahal Mengwi juga menganggap Blambangan sebagai daerah pengaruhnya. Dengan demikian, kepemilikan VOC atas Blambangan boleh dianggap hanya di atas kertas belaka. Mengwi mengirimkan pasukannya pada tahun 1764 karena menganggap Blambangan tak lagi mengakui kekuasaannya. Danuningrat minta bantuan Prabalingga, tetapi ditolak. Raja Mengwi memerintahkan agar Danuningrat datang ke Bali, namun ia dibunuh di pantai Seseh Bali pada tahun 1767. Konon sebelum menemui ajalnya, Mas Sepuh atau Danuningrat sempat mengutuk Mengwi. Belanda memanfaatkan kesempatan ini dan menguasai Blambangan serta mengusir orang-orang Bali. Pangeran Wilis yang merupakan saudara Danuningrat menerbitkan pemberontakan secara terbuka melawan VOC pada tanggal 21 Maret tahun 1768. Pergolakan akhirnya dapat dipadamkan dan Pangeran Wilis diasingkan ke Banda beserta putra-putranya. Hingga sejauh ini berdasarkan huraian di atas, setelah menegakkan dirinya sebagai sebuah kerajaan, Blambangan selanjutnya secara bergantian dikuasai oleh Bali dan Mataram. Meskipun demikian, tidak jarang Blambangan berhasil menegakkan kembali kemerdekaannya. Setelah pemberontakan Pangeran Wilis dipadamkan, Blambangan jatuh ke dalam payung kekuasaan Belanda. Salah seorang cabang anggota keluarga Raja-Raja Blambangan bernama Mas Alit, saudara Nawangsari istri Danuningrat, diangkat oleh Belanda sebagai bupati dengan gelar Tumenggung Banyuwangi I tahun 1773 sampai tahun 1782. Pusat pemerintahannya mula-mula berada di Pampang, tetapi setelah itu dipindahkan ke Banyuwangi. Ia digantikan oleh saudaranya, Mas Talib, selaku Tumenggung Banyuwangi II tahun 1782 sampai tahun 1818. Selanjutnya, para penguasa berikutnya adalah Raden Suranegara, putra Mas Talib, Tumenggung Banyuwangi III, tahun 1820 sampai tahun 1832, Raden Wiryahadikusuma cucu Mas Alit, Tumenggung Banyuwangi IV, tahun 1832 sampai tahun 1867, dan Raden Pringgakusuma putra Raden Suranegara, Tumenggung Banyuwangi V, tahun 1867 sampai tahun 1881. Pringgakusuma merupakan penguasa penghabisan dari dinasti tersebut. Bab Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, serta Kerajaan Mataram. Huraian mengenai sejarah Demak, Pajang,
dan Mataram dijadikan satu karena masing-masing kerajaan tersebut merupakan kelanjutan yang lainnya, sehingga bila dipisahkan akan membingungkan. Belakangan, Mataram sendiri akan terbagi menjadi 4 kerajaan, yakni Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegara, dan Pakualaman. Bab Kerajaan Demak. Setelah kematian Hayam Wuruk di tahun 1389, Imperium Majapahit memasuki masa kekacauan yang panjang. Kerajaan yang pernah mempersatukan Kepulauan Nusantara itu semakin melemah dan kerap mengalami intrik perebutan kekuasaan di istananya. Sementara itu, daerah-daerah di pesisir utara Pulau Jawa bagian tengah dan timur telah banyak yang menganut agama Islam. Kota-kota pelabuhan yang berada di daerah pesisir itu, seperti Cirebon, Demak, dan Jepara semakin berkembang pesat karena perniagaan, sehingga akhirnya sanggup melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Sumber sejarah yang ada, belum sanggup memastikan kapan runtuhnya Majapahit. Tome Pires, penjelajah Portugis yang mengunjungi Jawa pada sekitar tahun 1511 melaporkan adanya penguasa di daerah pedalaman yang kuat. Kemungkinan yang dimaksud adalah penerus Majapahit yang telah memindahkan pusat kekuasaannya ke Kediri. Meskipun demikian, Majapahit tampaknya telah ditaklukkan oleh Demak pada kurang lebih tahun 1520 sampai tahun 1530-an. Babat-babat dan karya sastra sejarah Jawa yang ditulis pada masa itu dan belakangan menyajikan gambaran yang berbeda-beda mengenai penaklukan tersebut. Tetapi masing-masing berupaya memberikan kesan bahwa Demak merupakan penerus Majapahit yang sah. Demak dicitrakan sebagai pengganti langsung Majapahit. Raden Patah, Sultan pertama Demak, disebut sebagai putra Raja Majapahit terakhir dengan seorang putri China. Raden Patah mangkat pada tahun 1518 dan digantikan oleh putranya bernama Pati Unus tahun 1518 sampai tahun 1521. Dalam kurun waktu pemerintahannya yang tak begitu panjang itu, Pati Unus melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Namun, angkatan perang Demak bukanlah tandingan Portugis, sehingga berhasil dicerai-beraikan oleh Portugis. Sepeninggal Pati Unus, singgasana Demak beralih pada saudaranya, Sultan Trenggana. Trenggono memerintah tahun 1521 sampai tahun 1546. Semasa pemerintahannya, Demak berambisi menaklukkan seluruh Pulau Jawa. Tuban yang merupakan salah satu pelabuhan penting ditundukkan pada tahun 1527. Pelabuhan ini usianya telah sangat tua dan sudah disebutkan oleh berita-berita China semenjak abad ke-11. Kendati telah menganut agama Islam, penguasanya masih setia pada Raja Hindu-Buddha yang berada di pedalaman. Madiun giliran direbut pada tahun 1529 sampai tahun 1530. Surabaya dan Pasuruan dengan segera mengakui kekuasaan Demak. Pada tahun 1543, Demak menundukkan Gunung Penanggungan yang menjadi tempat keramat bagi penganut agama Hindu saat itu. Peristiwa penting pada masa kekuasaannya adalah kedatangan seorang ulama terkemuka bernama Fathahillah yang melarikan diri dari kepungan Portugis. Bahkan Fathahillah diterima dengan tangan terbuka oleh Sultan Trenggana dan dinikahkan dengan adiknya. Bangsa Portugis menjalin persekutuan dengan kerajaan Hindu Pajajaran dan diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kalapa pada tahun 1522. Pasukan Demak yang dipimpin Fathahillah dengan dibantu Cirebon bergerak cepat merebut Sunda Kalapa serta mengubah namanya menjadi Jayakarta. Orang-orang Portugis yang berniat membangun kubu pertahanan di Sunda Kalapa pada tahun 1527, terpaksa membatalkan rencananya. Sultan Trenggana berupaya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Hindu yang ada di Jawa Timur, tetapi ia tewas saat mengepung Blambangan pada tahun 1546. Saat itu, pembawa tempat sirih Sultan merasa dendam pada Trenggana karena pernah dihina olehnya. Oleh sebab itu,
Ia lantas menikam rajanya dengan keris dan Trenggana pun menemui ajalnya. Terbunuhnya Trenggana ini mengakhiri perang di Blambangan dan sekaligus mengawali perselisihan perebutan tahta di Demak yang berlangsung selama kurang lebih seperempat abad, di mana kerabat Trenggana saling berebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan mula-mula terjadi antara putra dan kakek Trenggana. Pangeran Prawata tahun 1546 sampai tahun 1561, putra Trenggana, berhasil menewaskan kakek Trenggana yang belakangan digelari Pangeran Sedalepen. Tetapi putra Pangeran Sedalepen bernama Arya Penangsang membalas dendam dan membunuh Prawata. Dengan tewasnya Prawata, perebutan tahta bergejolak kembali. Kali ini pemenangnya adalah Adipati Pajang bernama Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggana. Arya Penangsang ditewaskannya dan segera setelah kekuasaan berada dalam genggaman tangannya segenap pusaka Demak diboyong ke Pajang. Dengan demikian, padamlah era Kesultanan Demak dan digantikan oleh Pajang. Putra Pangeran Prawata bernama Arya Pangiri diangkat sebagai Bupati atau Adipati Demak yang tunduk pada Pajang. Bab Kerajaan Pajang. Salah seorang menantu Trenggana bernama Jaka Tingkir keluar sebagai pemenang di tengah-tengah kekacauan yang melanda Demak. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Bupati daerah Pajang. Segera setelah berhasil merebut kekuasaan, ia memboyong segenap pusaka Demak ke Pajang dan memindahkan pusat pemerintahan ke sana. Peristiwa ini mengakhiri riwayat Kesultanan Demak dan mengangkat Kesultanan Pajang ke panggung sejarah Nusantara. Gelar Jaka Tingkir adalah Sultan Adiwijaya atau Adiwijoyo, memerintah tahun 1568 sampai tahun 1586. Bab Kerajaan Mataram. Cikal bakal Kerajaan Mataram karena jasanya yang besar terhadap Sultan Pajang, Kiai Gede Pemanahan cikal bakal Raja-Raja Mataram mendapat anugerah tanah di Mataram sebagai hadiah. Kawasan yang berpusat di Kota Gede itu merupakan daerah perdagangan yang makmur dan ramai semenjak lama. Ada kisah menarik mengenai Kiai Gede Pemanahan. Konon, beliau mempunyai seorang sahabat bernama Ki Gede Giring atau Paderesan, yang berprofesi sebagai penyadap nira. Suatu ketika, saat Ki Gede Giring sedang bekerja terdengarlah suara dari sebuah kelapa muda yang berada di dekatnya. Suara itu menyatakan bahwa barang siapa yang meminum air buah kelapa muda tersebut, keturunannya akan menjadi raja atas tanah Jawa. Dengan gembira Ki Gede Giring memetik dan membawa pulang buah kelapa muda ajaib itu. Karena belum haus, ia meletakkan begitu saja buah di atas pada sebuah papan. Tak berapa lama kemudian, datanglah Kiai Gede Pemanahan mengunjungi sahabatnya dan melihat buah ajaib itu. Kebetulan ia sedang haus, sehingga tanpa prasangka apa-apa dibelahnya buah kelapa muda sahabatnya serta meneguk airnya hingga habis. Ki Gede Giring tak sempat mencegahnya dan terpana menyaksikan kelakuan sahabatnya. Namun semuanya telah terlambat. Akhirnya, Ki Gede Giring hanya sempat memohon dengan rendah hati agar keturunannya kelak boleh menggantikan keturunan Kiai Gede Pemanahan. Setelah didesak berulang kali, Kiai Gede Pemanahan merasa kasihan dan mengizinkan keturunan Ki Gede Giring menguasai Mataram setelah 7 turunan. Seiring dengan berjalannya waktu, Mataram mulai menggeser peran Pajang selaku pusat pemerintahan. Kiai Gede Pemanahan mangkat pada tahun 1575 dan digantikan oleh putranya bernama Sutawijaya. Bersamaan dengan itu, Pajang mulai melemah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Sutawijaya untuk memperbesar kekuasaannya. Ia menghalang-halangi dan menghasut para bupati yang tidak suka terhadap Pajang agar tak lagi membayar pajak terhadap pemerintah pusat. Akibatnya, Sultan Pajang mengambil tindakan tegas terhadap pembangkangan Sutawijaya itu, hingga pecahlah peperangan antara Pajang dan Mataram. Sebelumnya, Sultan Adiwijaya sebenarnya pernah mengangkat Sutawijaya sebagai anaknya dan dididik bersama dengan Pangeran Benawa atau Benowo, putra Sultan sendiri. Kedua orang itu, yakni Sutawijaya dan Pangeran Benawa menjadi sahabat karib.
Ketika pembangkangan Sutawijaya terdengar oleh Adiwijaya, diutusnya Pangeran Benawa ke Mataram guna memastikan kebenaran berita itu. Namun, karena Pangeran Benawa merupakan sahabat karib Sutawijaya, ia merasa tidak mendapati sesuatu pun yang layak dicurigai. Oleh sebab itu, Sultan tidak lagi mendengarkan bisikan-bisikan mengenai rencana Sutawijaya merebut kekuasaan. Pajang berhasil dikalahkan dan Sultan Adiwijaya gugur karena jatuh dari gajah tunggangannya. Kematian Adiwijaya menimbulkan kekalutan di Pajang, karena menantu dan putra-putra beliau mulai berebut kekuasaan. Di antara mereka, Arya Pengiri Bupati Demak keluar sebagai pemenang dan mengklaim tahta Pajang. Arya Pengiri melakukan kesalahan besar yang melukai hati orang-orang Pajang. Ia merampas sepertiga sawah rakyat Pajang dan menyerahkannya pada kaum pengikutnya di Demak. Rakyat Pajang merasa terhina dan meminta bantuan Sutawijaya mengenyahkan Arya Pengiri. Pada mulanya, Sutawijaya pura-pura menolak. Namun, setelah mendengar bahwa Arya Pengiri berniat membunuhnya beserta Pangeran Benawa, barulah ia bergerak menggempur Arya Pengiri. Mataram meraih kemenangan dan berhasil menghalau Arya Pengiri kembali ke Demak. Sutawijaya kemudian memboyong segenap perangkat kebesaran beserta pusaka Pajang yang diserahkan Pangeran Benawa padanya ke Mataram. Dengan demikian, runtuhlah Pajang dari panggung sejarah dan berdirilah Kerajaan Mataram pada 1586. Pangeran Benawa dianugerahi jabatan sebagai Bupati Pajang. Dengan demikian, Pajang berbalik statusnya menjadi bawahan Mataram. Sutawijaya naik tahta Kerajaan Mataram pertama dengan gelar Senapati ing Alogo Sayidin Panotogomo atau Panembahan Senopati, memerintah tahun 1586 sampai tahun 1601. Pada mulanya, wilayah Mataram hanya meliputi Mataram, Kedu, dan Banyumas saja. Bekas wilayah lain yang pernah dikuasai Pajang belum bersedia menakluk pada Mataram, dan demikian pula halnya dengan daerah pesisir utara Pulau Jawa. Perlawanan dan pemberontakan kerap mengisi pemerintahan pendiri Mataram ini, yang tak jarang dipadamkan dengan kekerasan. Panembahan Senapati sebenarnya berambisi mempersatukan seluruh Pulau Jawa, termasuk Banten saat itu merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan di penghujung barat Pulau Jawa. Diharapkan dengan dikuasainya Banten, Mataram dapat menjadi penguasa perdagangan internasional ke India dan China. Demi mewujudkan ambisinya, Panembahan Senopati menaklukkan Cirebon pada 1595. Meskipun demikian, sebelum cita-citanya terlaksana Panembahan Senopati terburu wafat pada 1601. Ambisi Panembahan Senopati ini diteruskan oleh putra dan penggantinya, Sultan Hanyakrawati atau Anyokrowati, memerintah tahun 1601 sampai tahun 1613. Meskipun demikian, kekuatan Mataram sendiri masih belum sanggup menaklukkan Banten dan berbagai hambatan terus saja timbul, yakni dari daerah-daerah yang masih menentang kekuasaan Mataram. Sultan Hanyakrawati wafat pada 1613 di Desa Krapyak, itulah sebabnya ia disebut Panembahan Sedokrapyak. Bab Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setelah mangkatnya Sultan Hanyakrawati, putranya yang bergelar Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645 tampil ke puncak pimpinan Mataram. Sultan Agung merupakan penerus bagi cita-cita Panembahan Senopati dalam mempersatukan Pulau Jawa dan bahkan ia berniat menaklukkan seluruh kepulauan Nusantara. Meskipun demikian, Jawa adalah prioritas utamanya, karena saat itu di sana masih bercokol beberapa daerah atau kerajaan yang berdiri sendiri, seperti Banten, Blambangan, Cirebon, Surabaya, Giri, dan Mataram sendiri. Selain itu, daerah-daerah pesisir juga masih belum mengakui kekuasaan Mataram. Padahal, kawasan pantai utara tersebut merupakan pusat perdagangan yang ramai dan penting. Karenanya, Sultan Agung mengerahkan tentaranya terlebih dahulu untuk menguasai pesisir utara.
Secara berturut-turut, Wirosobo jatuh ke tangan Mataram pada 1615, Lasem pada 1615, Pasuruan pada 1616, Gresik pada 1618 dan 1622, serta Tuban pada 1619. Setelah itu, Sultan Agung berniat menaklukkan Surabaya. Oleh sebab itu, ia terlebih dahulu menyerang Sukadana di Kalimantan yang merupakan sekutu Surabaya pada 1622. Akhirnya, Surabaya jatuh ke tangan Mataram pada 1625. Sultan Agung menaklukkan Blambangan kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa pada 1635 dan berniat menyeberang ke Bali pada 1639, tetapi upaya ini gagal. Sementara itu, pecah pula berbagai pemberontakan pada 1627. Misi penaklukan yang dilakukan Mataram ini justru merusak sendi-sendi perdagangan di pesisir utara Pulau Jawa, karena pasukan Sultan menghancur leburkan kota-kota yang tak bersedia menyerah. Akibatnya banyak pedagang yang melarikan diri ke Makassar dan Banjarmasin. Ini justru mematikan perdagangan di pesisir Jawa Tengah serta Timur. Sultan Agung kemudian mengarahkan serangannya ke arah barat, atau tepatnya pada Kesultanan Banten dan orang-orang Belanda di Batavia. Keduanya dipandang sebagai penghalang ambisi Sultan Agung menjadikan Mataram sebagai satu-satunya penguasa di Pulau Jawa. Sebenarnya, Banten juga bermusuhan dengan Belanda, namun karena takut dengan ancaman Mataram, pihak Kesultanan Banten membiarkan saja Belanda bercokol di Batavia. Sultan Agung sebenarnya pernah mengajak Belanda untuk bersama-sama memerangi Banten, tetapi karena ditolaknya ajakan tersebut, hubungan antara Sultan Agung dan Belanda menjadi tegang yang berakhir dengan pecahnya perang terbuka antara keduanya. Batavia diserbu oleh Sultan Agung pada tahun 1628, tetapi Belanda yang dipimpin oleh J.P. Cowen sanggup mempertahankan kota tersebut, sehingga pihak Mataram tidak memperoleh kemajuan apa-apa. Gagal dengan serangan pertama, Sultan Agung melancarkan lagi serangan kedua pada tahun 1629 dengan kekuatan yang lebih besar. Selama 30 hari ribuan laskar Mataram bekerja keras membendung Sungai Ciliwung agar pasukan VOC kekurangan pasokan air minum. Pemimpin pasukan Mataram memerintahkan serangan nekat yang berbuah kegagalan. Sebagai catatan, di tengah-tengah kancah pertempuran antara Batavia dan Mataram ini telah berlaku kekejaman yang dilakukan oleh Panglima Mataram terhadap anak buahnya sendiri. Ketika gagal menaklukkan Batavia, Panglima Perang Mataram menghukum mati 800 laskarnya. J.P. Cowen seolah tak percaya menyaksikan tindakan biadab yang disaksikannya itu. Kendati Mataram kembali memetik kegagalan, J.P. Cowen tewas karena terserang penyakit tropis. Sultan Agung tidak berputus asa. Kali ini ia menempuh jalan diplomatik, yakni menjalin hubungan persahabatan dengan Portugis, saingan Belanda di Malaka. Blokade dalam bidang ekonomi dilakukannya pula, yakni dengan melarang rakyatnya menjual beras pada Belanda. Meskipun demikian, hingga Sultan Agung wafat Belanda tetap bercokol di Batavia. Sumbangsih lain Sultan Agung adalah dalam bidang penanggalan. Sebelum masuknya agama Islam, orang Jawa menggunakan kalender Saka, yang didasari oleh peredaran matahari dan terdiri dari 365 hari. Pada saat agama Islam tersiar di Kepulauan Nusantara, orang mulai menggunakan kalender Hijriyah, yang didasari oleh peredaran rembulan serta terdiri dari 354 hari. Pada tahun Saka 1555 atau Masehi 1633, Sultan Agung mengumumkan diberlakukannya penanggalan baru yang disebut kalender Jawa. Sistem penanggalan ini merupakan perpaduan antara penanggalan Saka dan Hijriyah. Bab perkembangan Kerajaan Mataram setelah Sultan Agung.
Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan singgasana Mataram diwariskan pada putranya yang bergelar Amangkurat pertama tahun 1645 sampai tahun 1677. Berbeda dengan ayahnya yang memusuhi Belanda, Amangkurat pertama lebih bersifat lunak. Ia mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tahun 1646, yang pada intinya berupa pengakuan terhadap kekuasaan Belanda di Batavia. Mataram sebaliknya diizinkan berdagang secara bebas, terkecuali di Ternate, Ambon, dan Banda. Larangan ini sesungguhnya merupakan pembatasan terhadap Mataram, sehingga melemahkan kerajaan tersebut. Sementara itu, Belanda makin besar kekuasaannya, terutama dalam hal perdagangan. Amangkurat pertama merupakan penguasa yang tidak begitu populer, karena kurang memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Pernah disampaikannya secara terang-terangan pada utusan VOC bernama Riklof van Gans, bahwa ia tidak ingin rakyatnya sejahtera. Ia khawatir kekuasaannya terancam apabila rakyat hidup makmur. Bahkan, Amangkurat juga tidak ingin para bangsawan menjadi makmur, terutama yang tinggal di daerah pantai. Oleh karena itu, Amangkurat berupaya membatasi penghasilan mereka yang berasal dari perdagangan, yakni dengan mengeluarkan aturan monopoli beras dan larangan mengadakan pelayaran. Akibatnya, semenjak tahun 1657 para bangsawan pesisir dan kaum pedagang di sana tidak lagi diperbolehkan mengirim beras ke Batavia atau tempat lainnya. Hal ini berdampak negatif pada kemampuan berlayar orang-orang Jawa. Pada akhir pemerintahan Amangkurat pertama, penduduk Mataram telah kehilangan kecakapannya dalam bidang pelayaran. Amangkurat pertama juga bertindak kurang bijaksana terhadap para ulama, yakni dengan membunuhi mereka secara semena-mena. Itulah sebabnya, kaum ulama ikut menentang kekuasaannya. Karena sikap Amangkurat yang sewenang-wenang itu, timbul berbagai perlawanan, termasuk dari kalangan bangsawan sendiri. Bahkan timbul perselisihan dengan putra mahkotanya yang bernama Pangeran Adipati Anom. Pertikaian ini makin meruncing akibat masalah asmara, yakni karena keduanya jatuh cinta pada seorang gadis yang sama. Amangkurat kemudian berupaya menghabisi nyawa putranya tersebut. Pada saat yang bersamaan, pecah pemberontakan dipimpin Trunajaya, seorang bangsawan Madura yang ayahnya Raden Demang Melayu Kusuma pernah dibunuh oleh Amangkurat. Lihat ulasan khusus mengenai Madura. Karena permusuhan dengan ayahnya ini, Pangeran Adipati Anom bergabung dengan Trunajaya. Adipati Anom menjanjikan bahwa bila ia berhasil merebut tahta Mataram, Trunajaya akan diangkat sebagai penguasa Madura. Pemberontakan Trunajaya pecah pada tahun 1671 di Pamekasan. Beberapa tokoh penting bergabung dengannya, termasuk Pangeran Adipati Anom, Karaeng Galesong tokoh pejuang Gowa yang tak setuju dengan perjanjian Bungaya, ulama-ulama Giri yang sangat anti pada Mataram, Raden Bugan, dan lain sebagainya. Dalam waktu singkat mereka dapat menguasai Madura dan sebagian besar Jawa Timur, termasuk Surabaya yang dijadikan sebagai basis gerakan Trunajaya. Pasukan berkekuatan 80.000 orang dikirim oleh Mataram guna mematahkan pergolakan tersebut, di bawah pimpinan Pangeran Adipati Anom. Namun karena dicurigai telah menjalin persekutuan rahasia dengan Trunajaya, ia disertai dan diawasi pula oleh saudara-saudaranya. Pada pertempuran yang terjadi di Gegodok pada tanggal 13 Oktober tahun 1676, pihak Mataram kalah telak oleh pasukan gabungan Trunajaya. Pasukan Trunajaya bergerak maju dan menguasai kota-kota di pantai utara Jawa. Kekalahan ini memperkuat kecurigaan terhadap Pangeran Adipati Anom. Meskipun demikian, Adipati Anom yang semula memihak kaum pemberontak belakangan menjadi ragu-ragu. Karena khawatir dengan masa depannya sendiri, ia lalu berbalik meninggalkan Trunajaya dan meminta bantuan VOC. Dengan demikian pecahlah persekutuan mereka. Turun tangannya Belanda ikut memperkeruh suasana.
Awalnya VOC menawarkan bantuan pada Trunajaya, tetapi rayuan Belanda itu bertepuk sebelah tangan, sehingga mereka kini mendekati Mataram. Dalam rangka mengalahkan Trunajaya, VOC menyerang dan menguasai Surabaya terlebih dahulu, guna memotong jalur perbekalannya. Tetapi pada tahun 1677, Trunajaya justru berhasil merebut Pleret, yang merupakan ibu kota Mataram, sehingga raja terpaksa mengungsi ke benteng Belanda di Semarang dan wafat di Tegalwangi. Sebelum meninggal, Amangkurat pertama telah mewariskan singgasananya pada Pangeran Adipati Anom yang setelah naik tahta menyandang gelar Amangkurat kedua tahun 1677 sampai tahun 1701. Amangkurat pertama berpesan pada penggantinya itu agar memohon bala bantuan pada Belanda di Batavia. Tetapi Amangkurat kedua hanya perlu pergi ke Jepara dan berjumpa dengan Cornelis Spelman selaku wakil VOC. Inti pertemuan tersebut, Belanda tak keberatan memberikan bantuan pada Mataram, asalkan Sultan Amangkurat kedua bersedia menandatangani perjanjian dengan VOC yang berisikan 1. Seluruh pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa, yakni mulai dari Karawang hingga ujung timur Pulau Jawa digadaikan pada VOC. Akibatnya Priangan Tengah dan Barat jatuh ke tangan Belanda. 2. Pelabuhan-pelabuhan itu akan dikembalikan pada Mataram, apabila hutang-hutangnya kepada VOC akibat memadamkan pemberontakan Trunajaya telah dilunasi. 3. Seluruh kawasan yang terletak di sebelah barat Kali Pamanukan hingga Samudera Hindia akan diserahkan pada Belanda. 4. VOC mempunyai hak monopoli bagi kain dari India dan Persia serta beras di seluruh wilayah Mataram. 5. Pasukan pengawal Belanda akan ditempatkan di Kartasura. Belanda baru bersedia menurunkan bala bantuannya menumpas pemberontakan Trunajaya setelah perjanjian di atas ditandatangani pada tahun 1677. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Anthony Hull dengan dibantu Laskar Bugis dan Ambon, dipimpin Kapten Jonker, menyerang kubu pertahanan Trunajaya di Kediri. Kini giliran Trunajaya terdesak dan terpaksa menyerah di Ngantang. Belanda kemudian menyerahkan Trunajaya pada Amangkurat kedua yang membunuhnya dengan tikaman keris. Dengan demikian, berakhir sudah pemberontakan Trunajaya yang mengakibatkan banyak kerugian bagi Mataram. Pleret dianggap tercemar karena pernah diduduki kaum pemberontak, sehingga Amangkurat kedua memindahkan ibu kotanya ke Kartasura. Selanjutnya sesuai dengan perjanjian tahun 1677, dengan dalih melindungi Sunan, Belanda menempatkan pasukan pengawalnya di ibu kota yang baru tersebut, padahal tujuan sebenarnya adalah memata-matai para penguasa Mataram. Beberapa tahun kemudian muncul pemberontak lain bernama Untung Surapati. Di tahun 1684, ia mengunjungi ibu kota Mataram dan mengajak Amangkurat kedua bersama-sama melawan Belanda. Karena dukungan Untung Surapati tersebut, Amangkurat kedua merasa mendapat angin, sehingga mulai berani menentang Belanda. Perjanjian yang dahulu ditanda-tanganinya pada 1677 kini disesalinya. Karena itu, Amangkurat kedua sepakat bergabung dengan Surapati melawan VOC. Belanda mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kapten Tak guna membasmi pemberontakan tersebut. Pertempuran antara pengikut Surapati dengan Belanda segera pecah, yang berujung dengan tewasnya Kapten Tak. Meskipun demikian, dalam benak Amangkurat kedua timbul keraguan terhadap Untung Surapati. Karena menyadari sikap raja yang mudah bimbang dan mendua, Surapati beserta pengikutnya meninggalkan Kartasura dan pindah ke Jawa Timur. Amangkurat kedua wafat pada tahun 1703 dan digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat ketiga atau Sunan Mas. Karena sikapnya yang berani membangkang perintah Belanda, ia merupakan penguasa yang kurang populer di mata Belanda. Sunan Mas melakukan pembersihan di kerajaannya terhadap orang-orang yang pro-Belanda. Akibatnya, pamannya bernama Pangeran Puger melarikan diri ke Semarang dan meminta suaka pada VOC.
Kesempatan ini dimanfaatkan Belanda menanamkan semakin banyak pengaruhnya di Mataram dengan memberikan dukungan hingga Pangeran Puger sanggup merebut tahta dan menjadi Raja Mataram berikutnya. Pada saat bersamaan, Sunan Mas juga mengirim utusan pada Belanda dan meminta perlindungan mereka, sesuai dengan isi perjanjian-perjanjian yang pernah ditanda tangani sebelumnya. Kendati demikian, Belanda tidak percaya pada Sunan Mas sehingga menolak memenuhinya dan lebih condong pada Pangeran Puger. VOC setuju mengangkat Pangeran Puger sebagai raja, asalkan bersedia menandatangani perjanjian dengan Belanda. Perjanjian yang akhirnya disepakati pada 1705 itu mengandung butir-butir ketetapan pokok sebagai berikut. 1. Seluruh daerah di sebelah barat Sungai Cilosari dan Silodona di Cilacap diserahkan sepenuhnya pada VOC. Selain itu, Priangan Timur dan Cirebon jatuh pula ke tangan Belanda. 2. Madura Timur diserahkan pada VOC. 3. Apabila Mataram menepati semua janjinya pada VOC dan menjunjung hak VOC dalam melakukan monopoli perdagangan, semua hutang Mataram akan dihapus. 4. Mataram diwajibkan membayar 800 koyan beras setiap tahun selama 25 tahun. 5. Belanda akan menempatkan 200 orang tentaranya untuk menjaga keselamatan raja di Kartasura. Pasal-pasal perjanjian yang ditandatangani di Semarang tersebut jelas sekali memperkecil kekuasaan Mataram, yang seolah-olah hanya menjadi negara vasal VOC saja. Semenjak saat itu, Mataram tidak pernah mencapai puncak kejayaannya seperti dahulu lagi. Begitu Pangeran Puger menandatanganinya, Belanda mengirimkan pasukan ke Kartasura guna mendongkel kekuasaan Sunan Mas. Pasukan itu masih ditambah pula dengan pengikut Pangeran Puger sendiri sehingga jumlah totalnya menjadi 4.000 orang. Sunan Mas sesungguhnya memiliki kekuatan yang jumlahnya jauh lebih besar, yakni mencapai 40.000 orang. Tetapi, pasukan yang dipusatkan di Ungaran guna menahan serangan VOC dan Pangeran Puger itu menjadi tidak efektif sama sekali, karena para panglimanya adalah pengikut Pangeran Puger. Oleh karenanya, pasukan yang jumlahnya lebih kecil itu dapat dengan mudah meraih kemenangan. Kartasura dapat direbut pada 1705 oleh pasukan gabungan dan Pangeran Puger dinobatkan sebagai raja dengan gelar Pakubuwono pertama tahun 1705 sampai tahun 1719. Sementara itu, Sunan Mas terpaksa melarikan diri dan bergabung dengan Untung Surapati. Belanda mengalihkan pasukannya mengejar Sunan Mas dan sekaligus memadamkan pemberontakan Surapati. Dalam pertempuran di daerah Bangil, Untung Surapati terluka parah dan gugur dalam perjalanan ke Pasuruan. Semenjak saat itu, para pengikutnya makin terdesak dan Sunan Mas menyerahkan diri ke Batavia. Ia lalu ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada 1708. Semasa pemerintahan Pakubuwono I ini timbul pemberontakan oleh Bupati Surabaya, yakni pada tahun 1714, yang dapat ditumpas dengan bantuan Belanda. Kendati demikian, ketika Pakubuwono I mangkat pada 1719, keamanan belum sepenuhnya pulih. Pakubuwono I digantikan oleh Pangeran Prabu yang bergelar Sunan Prabu tahun 1719 sampai tahun 1727. Terkadang ia juga digelari Amangkurat III, karena Sunan Mas tidak diakui sebagai raja. Namun ada pula sumber yang menggelarinya Amangkurat keempat. Dalam penggantian tahta ini, Belanda banyak ikut campur sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan bangsawan. Mereka lalu menyingkir ke Jawa Timur dan bergabung dengan sisa-sisa pengikut Untung Surapati yang dahulu pernah memberontak melawan Belanda. Meskipun demikian, upaya perlawanan ini sia-sia dan mereka yang tertawan lantas diasingkan ke Sri Lanka. Sunan Prabu mangkat pada 1727 dan digantikan oleh putranya yang bergelar Pakubuwono II tahun 1727 sampai tahun 1749.
Semasa pemerintahan Pakubuwono II pecah pemberontakan orang-orang China melawan Belanda yang dipicu oleh pembunuhan orang China di Batavia. Pergolakan kemudian menyebar hingga pesisir utara Jawa Tengah dan akhirnya menjalar ke Kartasura. Karena rakyat di sana telah memendam kebencian terhadap Belanda, tidak mengherankan apabila mereka turut menggabungkan diri dengan kaum pemberontak. Benteng Belanda di Kartasura diserbu dan pasukan pengawalnya dihabisi seluruhnya. Pakubuwono II mulanya mendukung pemberontakan ini, tetapi karena ragu-ragu ia berbalik menentangnya. Oleh sebab itu, kaum pemberontak lantas mengangkat Raden Mas Garendi sebagai raja baru dengan gelar Sunan Kuning atau Amangkurat keempat bila Pangeran Prabu dianggap sebagai Amangkurat ketiga. Kendati demikian, pengangkatan penguasa baru ini menimbulkan perpecahan di kalangan pemberontak, karena sebagian di antara mereka ada yang masih mendukung Pakubuwono II. Hal ini sedikit banyak melemahkan pemberontakan. Adipati Cakraningrat IV dari Madura berpihak pada Belanda, karena telah dijanjikan kemerdekaan dari kekuasaan Mataram, apabila bersedia membantu Belanda memadamkan pemberontakan. Pada tahun 1740, ibu kota Mataram berhasil dibebaskan dari cengkeraman para pemberontak dengan bantuan Cakraningrat. Ketika Kartasura jatuh ke tangan para pemberontak, Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo. Dengan demikian, kedatangan pasukan Belanda yang didukung Adipati Cakraningrat IV seolah-olah merupakan bintang penolong bagi Pakubuwono II. Tentu saja pertolongan ini tidaklah cuma-cuma, karena tak lama setelah itu, Mataram dipaksa lagi mengadakan perjanjian dengan VOC. Kali ini Mataram diharuskan melimpahkan wewenang pada Belanda dalam hal pengangkatan dan pemberhentian para pejabat kerajaan beserta bupati. Seluruh pantai utara serta ujung timur Pulau Jawa diserahkan pada Belanda dan demikian pula dengan sisa Pulau Madura, Madura bagian timur. Mataram juga wajib menyerahkan hasil-hasil buminya, seperti beras, nila, kapas, dan lain sebagainya. Sebagai tambahan, penguasaan pantai utara Pulau Jawa oleh Belanda ini ditujukan untuk mematikan pelayaran Mataram selaku kerajaan maritim. Sebelumnya, meskipun Belanda telah memberlakukan monopoli perdagangan, tetapi banyak pelaut Jawa yang melanggarnya, sehingga VOC mengalami kerugian yang tidak sedikit. Setelah penyerahan ini, Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih tegas sehingga mematikan sama sekali jiwa maritim rakyat daerah pesisir. Peristiwa penting lain yang terjadi semasa pemerintahan Pakubuwono II adalah kesepakatannya dengan Gubernur Jenderal Van Imhoff pada tahun 1744 mengenai pendirian sebuah bengkel uang di Batavia. Bengkel ini merupakan tempat pencetakan uang dirham emas, dirham Jawi dan dinar perak, yang dimaksudkan sebagai pengganti mata uang lainnya. Meskipun demikian, bengkel ini tidak berusia panjang dan ditutup pada tahun 1751. Oleh karena itu, upaya menyatukan sistem mata uang ini menuai kegagalan. Bab pecahnya kerajaan Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Masa pemerintahan Pakubuwono II bukanlah zaman yang damai. Pemberontakan pecah lagi di bawah pimpinan Raden Mas Said dan Martapura. Saat itu, Raden Mas Said berhasil menguasai daerah Sukawati. Karenanya, Raja mengeluarkan sayembara pada 1745, barang siapa yang dapat memadamkan pemberontakan itu akan dianugerahi daerah Sukawati. Di antara para bangsawan dan bupati, hanya Pangeran Arya Mangkubumi saja yang berani melaksanakannya. Raja menyetujui hal ini dan Mangkubumi diberi pusaka Kiai Pleret sebagai pegangannya. Mangkubumi kemudian menyiapkan pasukannya guna menghadapi pemberontak. Sebagai hasilnya, Raden Mas Said dapat dipukul mundur dari Sukawati. Sementara waktu keamanan dapat dipulihkan. Meskipun demikian, Raja ternyata ingkar janji sehingga Pangeran Mangkubumi berbalik menerbitkan pemberontakan dan bergabung dengan Raden Mas Said yang kini bergelar Pangeran Adipati Mangkunegoro. Ingkar janjinya ini disebabkan oleh hasutan Pringgoloyo,
pepatih dalam Surakarta saat itu. Ia merupakan seorang berkepribadian licik yang kelak mati bunuh diri. Pakubuwono II dipengaruhinya agar tidak menyerahkan Sukawati pada Mangkubumi, dengan alasan penyerahan itu dapat mengancam kedudukan Sunan sendiri dan juga berpotensi membangkitkan rasa iri hati di kalangan bangsawan lainnya. Meskipun demikian, sebagai seorang raja pada awalnya Pakubuwono II masih ingin berpegang pada kata-katanya. Tetapi bersamaan dengan itu, datanglah Gubernur Jenderal Van Imhoff ke Surakarta. Ia dibujuk oleh Pringgoloyo agar ikut menentang penyerahan hadiah pada Mangkubumi. Secara terbuka, ia mengecam Mangkubumi sebagai tak tahu berterima kasih, karena berani menuntut hadiah dari rajanya. Kecaman ini sangat menusuk hati Mangkubumi dan membangkitkan amarah dalam dadanya. Oleh karena itu, pada malam harinya ia meninggalkan istana dan menuju ke Sukawati. Pangeran Mangkubumi kemudian bergabung dengan Raden Mas Said. Dengan demikian, timbul pemberontakan yang lebih dahsyat. Setelah kekacauan berkecamuk 3 tahun lamanya, Pakubuwono II sakit parah dan dalam kondisi kritis masih harus menerima kunjungan wakil Belanda, yang mendesak agar kerajaan Mataram diserahkan kepada mereka tanpa syarat apapun pada 1749. Desakan ini dipenuhi oleh Pakubuwono II dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Bersamaan dengan itu, Belanda menyadari betapa sulitnya memadamkan pemberontakan Raden Mas Said beserta Pangeran Mangkubumi. Korban yang berjatuhan dan biaya yang dikeluarkan sudah cukup banyak. Oleh karenanya, Belanda lalu mengajak berunding Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755. Hasilnya, Belanda sepakat membagi Mataram menjadi 2 bagian, di mana sebagian wilayah akan diserahkan pada Mangkubumi, yang kelak disebut Kesultanan Yogyakarta atau Yogyakarta Hadiningrat. Dengan demikian, terpecahlah Mataram menjadi 2. Pangeran Mangkubumi menaiki tahta dengan gelar Hamengkubuwono I. Kesepakatan yang membagi kerajaan peninggalan Panembahan Senapati menjadi 2 ini dikenal sebagai Perjanjian Giyanti dan sekaligus menandai berakhirnya pertikaian antara kedua belah pihak. Berdasarkan Perjanjian Giyanti, wilayah-wilayah Surakarta adalah Jagaraga, Panaraga, sebagian Pacitan, Kediri, Blitar, Ladaya, Srengat, Pace Nganjuk Berbek, Wirasaba Maja Agung, Blora, Banyumas, dan Kaduang. Sementara itu, Yogyakarta menerima daerah-daerah sebagai berikut: Madiun, Magetan, Caruban, sebagian Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Ngrawatulung Agung, Jepen Mojokerto, Jipang Bojonegoro, Teras Karas Ngawen, Kedu, Sela, Warung Kungu atau Kungu Wirasari, dan Grobogan. Pembagian wilayah kerajaan Mataram berdasarkan Perjanjian Giyanti ini ternyata menimbulkan masalah, karena ada wilayah-wilayah Surakarta yang terletak di tengah-tengah wilayah Yogyakarta, dan demikian pula sebaliknya. Sengketa wilayah sangat mudah terjadi dan juga komunikasi antar daerah yang terpencar-pencar itu menjadi terhambat. Namun, memang kondisi semacam inilah yang diinginkan Belanda, yakni agar kerajaan-kerajaan tersebut tidak dapat membangun kekuatan. Dengan kata lain, pembagian kerajaan menjadi 2 ini justru menguntungkan Belanda. Bab sistem pemerintahan Kerajaan Mataram. Pucuk pimpinan tertinggi di Kerajaan Mataram adalah seorang sultan yang semenjak Amangkurat pertama disebut Sunan atau Susuhunan, yang disembah. Sultan atau Sunan dibantu oleh seorang patih, yang setingkat dengan Perdana Menteri. Wilayah Kerajaan Mataram terbagi antara pusat kerajaan yang diperintah langsung oleh Sultan dan daerah-daerah yang ditaklukkannya di bawah pemerintahan para bupati. Pusat kerajaan terbagi lagi menjadi Kutagara atau Kutanegara dan Negara Agung atau Negara Gede. Sementara itu, Kutagara dibagi menjadi Pemerintahan Lebet pemerintahan dalam istana, dan Pemerintahan Jawi pemerintahan luar istana. Pembagian struktur tersebut dapat ditampilkan dalam diagram berikut. Pemerintahan Lebet dijalankan oleh 4 orang Wedana Lebet, yakni Wedana Gedong Kiwa, Wedana Gedong Tengen,
Wedana Keparak Kiwa, dan Wedana Keparak Tengen. Mereka masih dibantu lagi oleh bawahannya masing-masing. Keempat Wedana itu bergelar pangeran atau tumenggung dan berada di bawah pengawasan seorang patih lebet. Pejabat bawahan Wedana adalah Papatih Kliwon atau Lurak Carik, Kebayan yang bergelar Ngabehi, Rangga, atau Raden, dan 40 orang mantri jajar. Pejabat lainnya adalah Wedana Miji dengan gelar tumenggung yang langsung berada di bawah perintah Sultan. Wedana Miji ada 2 orang dan setingkat dengan jabatan wali kota pada zaman sekarang. Kedudukannya sangat penting dan bersama-sama dengan 4 Wedana Lebet merupakan pejabat-pejabat tertinggi Kerajaan Mataram. Wedana Miji yang terkemuka antara lain Tumenggung Danupojo, yang memegang jabatan ini pada akhir masa pemerintahan Sultan Agung. Selain itu, masih ada lagi Wiroyogo dan Nitinegoro, yang menjabat pada masa Amangkurat I. Kawasan Negara Agung dibagi menjadi 8 daerah yang dipimpin oleh seorang Wedana Jawi atau Wedana Luar, dan berada di bawah pengawasan seorang Patih Jawi. Wedana-Wedana Jawi itu mendapat sebutan sesuai dengan daerah kekuasaannya. Wedana Bumi berkuasa di daerah Bumi, Wedana Bumija berkuasa di daerah Bumija, Wedana Sewu berkuasa di daerah Sewu, Wedana Numbak Anyar berkuasa di daerah Numbak Anyar, Wedana Siti Ageng Kiwa berkuasa di Siti Ageng Kiwa, Wedana Siti Ageng Tengen berkuasa di Siti Ageng Tengen, Wedana Panumping berkuasa di Panumping, dan Wedana Panekar berkuasa di Panekar. Masing-masing Wedana itu juga mempunyai bawahannya masing-masing. Berikut ini adalah daerah kekuasaan mereka beserta luasnya. 1. Daerah Bumi meliputi Kedu di sebelah barat Sungai Progo, luasnya 6.000 cacah. 2. Daerah Bumija meliputi Kedu di sebelah timur Sungai Progo, luasnya 6.000 cacah. 3. Daerah Sewu meliputi Bagelen yang terletak antara Sungai Bogowonto dan Progo, luasnya 6.000 cacah. 4. Daerah Numbak Anyar meliputi daerah antara Sungai Bogowonto dan Progo, luasnya 6.000 cacah. 5. Daerah Siti Ageng Kiwa meliputi daerah sebelah kiri jalan besar antara Pajang dan Demak, luasnya 10.000 cacah. 6. Daerah Siti Ageng Tengen meliputi daerah sebelah kanan jalan besar antara Panjang dan Demak, luasnya 10.000 cacah. 7. Daerah Panumping meliputi Sukawati, luasnya 10.000 cacah. 8. Daerah Panekar meliputi Pajang, luasnya 10.000 cacah. Sementara itu, daerah taklukan atau kawasan-kawasan yang terletak di luar negara agung disebut mancanegara. Daerah tersebut merupakan tanah-tanah lungguh kaum bangsawan, yang pada waktu tertentu diwajibkan menyerahkan upeti ke keraton. Oleh karena kewajibannya sebagai pembayar pajak atau upeti itulah, kawasan tersebut juga dinamakan siti dalam pamaosan. Pembagian kawasan mancanegara adalah sebagai berikut. 1. Mancanegara Kulon, yang meliputi Banjar, Pasir Purwokerto, dan Ngayah seluas 5.000 karga, Kalibeber dan Rono Karanganyar seluas 800 karga. Karangbolong seluas 400 karga, Merden seluas 400 karga, Warah, Tersono, dan Karencang seluas 300 karga, Bobotsari dan Kertonegoro seluas 100 karga. Lebaksiu dan Balapulang seluas 102 karga, serta Bentar dan Jogoluhur seluas 600 karga. 2. Mancanegara Wetan, yang meliputi Ponorogo meliputi 16.000 karga, Madiun seluas 16.000 karga, Pacitan seluas 1.000 karga, Kaduang seluas 1.500 karga, Pace seluas 300 karga, Karsono seluas 600 karga, Sarengat dan Blitar seluas 1.000 karga, Jipang seluas 8.000 karga, Grobogan seluas 5.000 karga, Warung seluas 3.000 karga, Selo seluas 500 karga, Blora seluas 3.000 karga. Rowo Tulungagung seluas 800 karga, Kalangbret seluas 600 karga, Jepen Mojokerto seluas 600 karga, serta Wirosobo Mojo Agung seluas 1.000 karga. 3.
Pesisiran kulon meliputi daerah pantai utara sebelah barat. 4. Pesisiran wetan meliputi daerah pantai utara ke sebelah timur. Berbagai daerah di atas masing-masing dikepalai oleh seorang Wedana Bupati. Daerah-daerah yang berada di bawah pemerintahan Wedana Bupati itu masih terbagi lagi menjadi beberapa kabupaten yang dikepalai seorang bupati, di mana mereka biasanya diberi gelar Tumenggung atau Raden Arya. Bab Kesusastraan. Istana Mataram mewariskan berbagai karya sastra, seperti kitab Sewaka yang ditulis pada tahun 1699, yakni semasa pemerintahan Amangkurat II, kakak Pangeran Puger. Karya sastra yang menggunakan bahasa Jawa baru ini mengungkapkan mengenai nasihat-nasihat bagi orang yang hendak mengabdi raja. Kitab Menak ditulis pada tahun 1714 atas kehendak Kanjeng Ratu Mas Balitar, Permaisuri Pakubuwono I Pangeran Puger. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa Tengahan, yang terbukti dari penggunaan kata reke, reka, tan asari, tan asantun, katengsun, dan sebagainya. Isinya serupa dengan hikayat Panji. Rupanya kitab ini amat digemari orang, sehingga versi ceriteranya tersebar hingga Lombok dan Palembang. Kitab Manikmaya ditulis oleh Kartomarsadah, yang mungkin sekali berasal dari daerah Pasundan, di mana pada masa awal berdirinya istana di Kartasura banyak orang dari sana yang pindah berdiam di ibu kota Mataram tersebut. Tujuan kepindahan mereka adalah mengenal lebih jauh adat istiadat Jawa sambil mempelajari perihal agama Islam. Memang pada saat itu, banyak ulama terkemuka yang berdiam di Kartasura dan sekitarnya. Tidak sedikit di antara kaum pendatang dari tanah Sunda itu yang merupakan kerabat para Bupati Priangan. Oleh karenanya, ada kemungkinan penulis kitab Manikmaya juga merupakan salah seorang kerabat Bupati Priangan. Kitab Manikmaya mengisahkan mengenai Sang Manik yang menjadi Batara Guru dan Sang Maya yang menjelma menjadi Semar. Seiring dengan majunya kesusastraan, bahasa Jawa juga mengalami perkembangan. Sebelum tahun 1600, bahasa Jawa lebih sederhana sifatnya, yakni tidak begitu mengenal tingkatan. Kosakata bahasa tinggi atau halus tembung kromo juga masih sangat terbatas dan tidak begitu diwajibkan penggunaannya saat berbicara dengan orang yang lebih dihormati. Namun belakangan bahasa Jawa berkembang menjadi lebih rumit dan timbul beberapa tingkatan dalam berbahasa. Dengan demikian, terdapat kata-kata biasa, sopan, dan sangat sopan.